Indonesia. Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa setia Jogja TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Emma Fitria dapat menemani Anda sore hari ini dalam acara Bincang Hari Ini. Menarik sekali karena kali ini kami punya tema yang mungkin Anda sering mendengar akhir-akhir ini atau sudah lama mendengar, yaitu tema kita adalah fenomena nikah siri. Seperti saya sampaikan tadi bahwa mungkin Anda sudah sering mendengar mengenai fenomena nikah siri, namun mungkin akhir-akhir ini kita lebih sering mendengar mengenai berita salah seorang bupati di Jawa Barat yang menikah siri hanya dalam hitungan hari, sekitar 4 hari. Nah, ini fenomena ini sangat menarik untuk kita bahas sore hari ini. Bagaimana tanggapan Anda atau mungkin Anda ingin mengajukan pertanyaan seputar fenomena nikah siri? Tentunya saya tidak sendiri sore hari ini. Saya mempunyai 2 orang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing dan telah hadir di studio. Yang pertama dari yang berada di samping saya terlebih dahulu, Mbak Lisa Oktavia. Beliau adalah konselor hukum Rifka Anissa. Apa kabar Mbak Lisa? Alhamdulillah baik. Saya mau panggil Bu, tapi kok masih muda, ya sudah Mbak ya. Ya tidak kalah muda. Seorang narasumber lagi. Beliau adalah pemerhati sosial keagamaan. Apa kabar Mas Muhsin Ahmad? Apa kabar Mas? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, kita nanti akan membicarakan mengenai fenomena nikah siri selama kurang lebih 60 menit atau 1 jam pemirsa. Dan pastinya bagi Anda yang ingin bertanya atau menyampaikan opini Anda, kami persilahkan melalui telepon bagi Anda yang berada di DIY 451666 atau Anda yang berada di luar DIY 0274451777. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk prolog mengenai tema kita kali ini. Saya akan langsung saja bertanya pada narasumber saya karena pasti akan menarik sekali dan ramai untuk dibicarakan ya. Untuk Mas Muhsin terlebih dahulu ini, nah saya mau minta gambaran fenomena nikah siri di Indonesia akhir-akhir ini seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Emma. Jadi memang fenomena nikah siri ini sebetulnya sudah suatu hal yang sering terjadi ya di Indonesia dan juga terkecuali juga di Yogyakarta. Saya kira memang dari satu sisi pengertian nikah siri itu ada beberapa pemahaman sementara ini. Jadi ada yang mengistilahkan nikah siri itu adalah kata siri itu kan rahasia ya, sembunyi-sembunyi. Jadi ada yang memahami nikah siri itu ya nikah yang secara sembunyi-sembunyi tidak dipublikasikan ke orang lain. Ada juga yang memahami nikah siri itu ya nikah yang tidak disertai dengan wali. Ada juga yang memahami nikah siri itu ya nikah yang tidak dicatatkan di dalam kantor urusan agama atau catatan sipil. Nah, saya kira dalam konteks ini yang pemahaman yang ketiga itu yang akan kita bincangkan dan akan kita diskusikan terkait dengan fenomena nikah siri itu yaitu nikah yang tidak dicatatkan di lembaga resmi pencatatan nikah, dalam hal ini di kantor urusan agama atau di kantor catatan sipil. Itu yang saya kira menjadi sisi penting untuk kita bicarakan karena terkait nanti bagaimana dampak yang ditimbulkan dari nikah siri itu sendiri, terutama adalah bagi perempuan dalam hal ini nanti bagaimana proses yang akan diakibatkan dari proses nikah siri yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama atau di catatan sipil ini. Sementara ini yang saya lihat lewat hasil-hasil penelitian itu memang ada 3 ini ya, ada 50, di atas 50% itu data ada di 3 atau 4 provinsi itu di NTT, di NTB, di daerah Banten, di 3 itu yang di atas 50% pernikahan siri itu terjadi. Tapi juga data dari Kementerian Agama itu menyebutkan bahwa nikah siri itu juga nikah siri dan nikah di bawah umur itu banyak terjadi di 9 kabupaten dan ironisnya ini termasuk di Yogyakarta juga. Waduh. Ya saya nggak tahu persisnya, nah itu nanti perlu dilihat lagi terkait dengan banyaknya itu apakah di daerah di kota, di Sleman, di Bantul atau di Gunung Kidul, itu yang kita belum tahu. Tapi itu memang saya kira menjadi sisi yang perlu kita perbincangkan terkait dengan aspek-aspek yang akan ditimbulkan dengan nikah siri itu sendiri. Saya kira itu yang penting, apakah nikah siri itu terlepas ada pro dan kontra ya, tapi yang jelas menurut saya sesuatu hal yang penting itu adalah bahwa pernikahan itu tujuannya adalah untuk membentuk, ya ini kan sebagai ikatan yang kuat. Istilah agama itu membahasakan dengan misakon holido, itu yang artinya nanti juga berdampak keperdataan bagi istri, bagi anak dan lain sebagainya. Ini yang saya kira penting. Kalau nikah itu tidak dicatatkan tentu akan menimbulkan satu persoalan-persoalan di kemudian hari. Saya kira di situ, Mbak. Menarik sekali. Nah, sekarang saya ke Mbak Lisa terlebih dahulu. Mbak Lisa, ini tadi oke, kita nggak usah bicarakan data berapa apa, tapi kan begitu kita melihat kenapa kok ini banyak sekali yang mau menikah siri. Kira-kira faktor apa sih Mbak yang mendasari pernikahan siri ini, Mbak?
Mungkin saya akan berbicara dulu mengenai kasus-kasus yang masuk ke Rifka Anissa. Kasus-kasus yang masuk ke Rifka Anissa itu yang paling banyak gitu ya, masih didominasi oleh kekerasan terhadap istri gitu. Nah, kekerasan itu sendiri kan ada beberapa macam nih, ada beberapa jenis kekerasan. Yang pertama kekerasan fisik, ada psikis dan penelantaran. Kemudian kekerasan psikis itu kan diabaikan dibandingkan dengan perempuan lain. Nah, ini kan masuk juga nih, adanya wanita idaman lain, kan bisa dikatakan itu. Jadi mungkin berdasarkan data yang terlihat itu kan dari berdasarkan data yang didapat oleh Rifka Anissa, lebih seperti itu ya, wanita idaman lain. Nah, ini faktor ini juga mendorong untuk pihak dari laki-laki untuk menikah lagi. Ini menarik sekali Mas Muhsin ya. Nah, apakah dari pengamatan Anda ya, dari pengamatan Anda sendiri, apakah hanya faktor will ini yang mendasari pernikahan siri ataukah ada faktor-faktor lainnya? Iya, saya kira memang ada juga faktor-faktor yang lain, mungkin stigma masyarakat, mungkin juga terkait dengan aturan-aturan yang kemudian mengikat pada yang bersangkutan misalnya. Jadi fenomena nikah siri itu bukan saja saat ini itu dilakukan oleh orang atau masyarakat yang berlatar belakang dari kelompok yang tidak mampu secara ekonomi, yang mungkin menganggap bahwa proses pencatatan itu berbiaya mahal dan lain sebagainya. Karena faktanya kita melihat dari laporan dari Kementerian Agama itu kan biaya pernikahan yang resmi itu kan hanya 30.000 sebetulnya. Tapi faktanya bisa 500.000, bisa dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya hal-hal yang perlu dibenahi untuk memastikan bahwa sebetulnya biaya pencatatan nikah itu tidak semahal yang dibayangkan. Dalam hal ini sebetulnya kalau melihat saat ini justru pernikahan siri itu dilakukan oleh kelompok yang mampu, mungkin ya terkait dengan satu aturan yang tidak membolehkan, atau mungkin juga karena stigma sosial yang kemudian nanti akan menimbulkan satu tension atau apa, baik secara politik atau secara sosial dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian kecenderungannya kemudian tidak mempublikasikan atau istilahnya ya tadi itu merahasiakan terkait dengan pernikahan yang dilakukan. Jadi ternyata kompleks sekali ya alasan-alasannya. Kalau menurut pandangan Mbak Lisa sendiri, kita mengamati dari kasus Bupati Garut seperti itu ya, menikah siri, kemudian hanya berlangsung 4 hari, kemudian diceraikan. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Kalau soal saya mungkin akan berpendapat bahwa apapun alasannya nikah siri tidak perlu dilakukan gitu, karena kerugian bagi perempuan yang pertama ketika itu kan tidak legal ya, tidak dicatatkan. Nah, bagaimana perempuan akan misalnya terjadi KDRT, saya mau melaporkan, loh hubungannya apa dengan suami Anda, hubungannya apa dengan pasangan Anda? Kalau tidak dicatatkan berarti kan tidak ada hubungan secara legal kan, secara hukum juga tidak diakui. Nah, kerugiannya bagaimana lagi belum dengan anaknya? Ya kan, anaknya tidak ada hubungan secara perdata dengan ayahnya. Kalau gitu. selama ini pengaduan yang datang ke Rifka Anissa sendiri mengenai nikah siri seperti itu dampak-dampak kerugian apa yang diakibatkan selain yang disebutkan tadi ya, mungkin lebih kepada perempuan, terhadap perempuan itu sendiri? Kerugian bagi korban ya, bagi korban tentu saja kerugian yang pertama secara psikis, dia merasa diabaikan. Kemudian dampaknya banyak juga ya Mbak, kalau berbicara soal dampak dan kerugian bagi korbannya itu ternyata korban itu juga dengan korban yang misalnya si perempuan yang dengan laki-laki, si pelaku nikah siri dengan korban ini pun ini juga banyak kerugiannya ketika itu tadi mau melaporkan dia tidak punya bukti bahwa aktanya mana, akta pernikahannya pasti ditanyakan di kepolisian nanti. Saya nggak punya. Nah, itu. Tapi itu kasus setelah bercerai seperti itu ya, setelah pernikahan siri berakhir. Tapi adakah kasus-kasus yang mungkin sepanjang berlangsung pernikahan siri gitu, mengalami kerugian seperti apa? Tentu saja Mbak, kalau ketika nanti ditinggalkan oleh pelaku siri itu mau mengadu kemana? Apa yang bisa dilakukan? Kecuali ketika itu ada kekerasan fisik, itu bisa secara hukum bisa dilaporkan. Oh, itu pun masuk penganiayaan, bukan masuk KDRT. Bagaimana Anda menanggapi ini Mas Muhsin? Jadi bahwa tidak ada aturan yang membahas mengenai pernikahan siri seperti ini, terus kemudian kekuatan hukum tersendiri bagi perempuan yang melakukan nikah siri? Ya, saya kira memang inilah yang sebetulnya harus kemudian diantisipasi ya. Artinya bagaimana kemudian fakta di lapangan ketika terjadi pernikahan siri itu dampaknya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lisa tadi. Jadi hak-hak keperdataan terkait juga nanti anak, akte dan lain sebagainya itu yang nanti akan berpengaruh.
saya kira hal yang paling penting untuk bisa menyampaikan penjelasan dan meyakinkan kepada masyarakat itu bagaimana bisa menjadi peran satu sisi sebagai warga agama yang kemudian mentaati agamanya, tapi sekaligus juga sebagai warga negara itu. Artinya ada hal-hal yang meski dipenuhi, tidak saja sebagai warga agama yang ketika rukun nikahnya sudah terpenuhi itu sah, memang misalnya seperti itu. Nikah siri artinya meskipun tidak dicatatkan itu sah secara agama, tapi tidak sempurna secara negara karena tidak dicatatkan. Kalau boleh saya menganalogikan bahwa di dalam kitab suci pun itu juga disebutkan bahwa konteks hutang piutang saja itu Tuhan memerintahkan untuk mencatatkan. Artinya perintah itu berarti menunjukkan suatu kewajiban. Ini kalau menggunakan bahasa agama, apalagi pernikahan begitu yang mungkin nilai pentingnya itu lebih urgen, lebih penting daripada sekedar hutang piutang begitu. Ini artinya juga lebih penting, artinya juga lebih wajib sebetulnya kalau memahami dalam konteks bunyi teks yang membolehkan, yang menganjurkan atau memerintahkan terkait dengan perintah mencatatkan sebagai bukti formal dalam pernikahan itu. Satu sisi juga seperti itu, sisi lain juga di dalam konteks sebagai warga agama yang tentunya juga menaati sebagai warga negara yang di situ ada peran namanya disebut dengan ulil amri itu. Artinya orang yang diberikan otoritas untuk mengatur bagaimana kehidupan itu menjadi lebih baik. Salah satunya adalah dengan mencatatkan pernikahan itu yang diatur melalui Kementerian Agama atau kemudian melalui catatan sipil itu untuk memastikan hak-hak warga negara, terutama adalah hak bagi perempuan untuk bisa tadi itu terpenuhi dan dipastikan hak-haknya itu misalnya terkait dengan nanti pasca misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perceraian meskipun itu dibenci gitu ya. Tapi kalau itu terjadi kan nanti akan sangat berdampak sangat negatif karena tidak secara sah punya bukti yang otentik. Mana buktinya kalau memang betul-betul ada fakta pernikahan di situ. Nah itu saya kira kalau seperti itu yang terjadi ya bagaimanapun ini yang saya kira menjadi sisi yang berdampak sangat tidak kita inginkan, yang itu perlu diantisipasi bagaimana secara regulasi dan juga bagaimana mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Tapi tidak, kalau saya terus terang juga tidak sampai kemudian amandemen sampai memidanakan pelaku atau karena kalau memidanakan asumsinya berarti nikah siri itu haram gitu. Iya. Artinya haram itu dalam arti dalam terminologi agama, tapi usulnya kita terminologinya kan harus dua-duanya. Jadi terminologi agama dan agama hukum. Begitu tuh include jadi satu. Karena kita tinggal di negara hukum, jadi ada semuanya ada diatur oleh aturan hukum yang berlaku ya. Nanti kita akan lanjut lagi dan pemirsa nanti kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui telepon 451666 atau Anda yang berada di luar DIY 02744517777. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Berhati-hati dalam membeli rumah dapat memberikan kenyamanan saat menempatinya dan menjadi jaminan keamanan investasi kita. Mintalah pengembang menunjukkan izin peruntukan tanah atau IPT dan izin mendirikan bangunan atau IMB. Untuk memastikan kepemilikan IPT dan IMB dapat juga dicek di kantor pelayanan perizinan Sleman. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Menarik perhatian dan mengundang orang lain untuk beraksi sebagai citra burung flamingo yang membawa cahaya kehangatan. Ini seperti semangat Anda. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Kok kelihatan kurang pede dan keren ya? Siapa bilang
gaya hidup itu mahal. Setelah adanya optik modern dibuka di Jogja, kata-kata mahal itu tidak ada lagi. Ya pemirsa, kami masih bersama Anda dalam bincang hari ini dengan tema fenomena nikah siri. Kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi melalui telepon 451666 atau Anda yang berada di luar DIY 451777 0274 451777. Baik, saya kembali ke Mbak Lisa Octavia. Ini kalau kita membicarakan mengenai fenomena nikah siri ini kan berarti kalau orangnya sudah punya istri, ini kan istri sahnya dirugikan ya Mbak ya, seperti itu karena sembunyi-sembunyi namanya nikah siri, sembunyi-sembunyi. Kemudian ada hak-hak mungkin istri sah yang tidak terpenuhi karena terbagi, bisa dikatakan seperti itu. Nah selama ini bagaimana? Apakah ada yang datang ke Rifka Anissa korban yang merupakan istri sah dari pelaku nikah siri seperti itu? Ya, memang ada beberapa perempuan korban KDRT ya kita menyebutnya datang ke Rifka dan menceritakan bahwa suami saya sudah menikah lagi Mbak, gitu. Kemudian menikah lagi, saya menemukan surat nikah siri gitu ya, menunjukkan surat nikah siri dan saya menanyakan kepada suami saya bahwa ya saya sudah menikah lagi. Terus kemudian apakah ini Mbak saya bisa melaporkan kejadian ini gitu. Nah ada beberapa emang kasus yang masuk ke Rifka seperti itu ya, artinya ada perempuan yang datang kemudian melaporkan tentang kasus dengan pasangannya atau suaminya. Kemudian ya jelas kerugiannya tadi kembali lagi ke secara psikologi, kemudian ada penelantaran ekonomi tentu saja ketika setelah saya melihat ya Mbak ya dalam masa perkawinan ini suami saya menikah lagi dengan perempuan lain, saya tidak dinafkahi secara ekonomi. Kemudian apa yang harus saya lakukan nih? Apakah saya bisa melaporkan kasus ini, gitu kan? Bagaimana saya bisa melaporkan tentang penelantaran ekonomi yang sudah suami saya lakukan? Nah itu. Oke, karena kemudian jadi itu dapat dikatakan itu termasuk, tapi kan tidak dapat termasuk ke KDRT karena dikatakan sebagai istri sah, karena merupakan istri sah. Jadi itu termasuk kategori KDRT. Tapi penuntutan bahwa pernikahan siri apakah bisa dilakukan? Itu masuknya ke perzinahan, Mbak. Bisa juga suami saya itu menikah. Di situ resmi, menikah resmi, artinya dia punya akte pernikahan, tapi kok saya tidak diberi izin, tidak meminta izin kepada saya. Nah, itu kan ada apa nih gitu. Pertanyaannya apakah waktu proses pernikahan itu si suami itu memang mengaburkan atau mengaku di situ saya masih bujang loh. Ya, nah berarti kan ada pemalsuan identitas masuknya. Jadi banyak sekali masuk ranah hukum, tapi bahwa pasal-pasalnya berbeda-beda seperti itu ya. Ada yang masuk mungkin pemalsuan identitas, ada yang masuk. Dan kebanyakan memang ketika si suami mempunyai akte perkawinan, berarti dia kan ada kalau tanpa persetujuan istri tentu saja dia memasukkan identitas. Ya kan, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin si istri. Kalau saya boleh tahu bagaimana kira-kira akhir cerita dari korban yang merupakan istri sah dari pelaku yang menikah siri seperti itu. Akhirnya apakah lantas kemudian diceraikan atau seperti apa? Kita konselor sendiri ya, konselor berjasa konselor sendiri selama pun ini yang ada, tidak bisa kita itu memaksa atau menyuruh untuk cerai saja, tidak. Tapi semua keputusan tentu saja dikembalikan pada klien. Apakah pilihannya seperti apa gitu. Tapi kita memberikan Mbak, maaf, mungkin kita akan memberikan beberapa gambaran gitu. Kalau memang bertahan dalam situasi jika seperti ini, gitu. Tapi kita tidak yang memutuskan pun kita tidak memutuskan. Segala resiko siap tuh ditanggung oleh korban seperti itu ya. Tapi informasi tetap kita berikan seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya bahwa informasi hukum seperti ini ketika ibu memutuskan misalnya tetap bertahan dalam rumah tangga, konsekuensinya akan seperti ini. Nah, dengan kita memberikan informasi seluas-luasnya, saya pikir klien sendiri pun akan mantap untuk mengambil saya mengambil keputusan yang A atau yang B gitu. Jadi Mas Muksin, sebenarnya ini kan kerugian ini banyak sekali ya. Kerugian yang jelas pertama dirugikan adalah korban yang merupakan istri sah. Itu jelas yang secara hukum pun dirugikan seperti itu kan. Nah kemudian kita membicarakan mengenai dari pelaku itu sendiri, dari pelaku laki-laki dan perempuan. Ketika laki-laki menceraikan karena nikah siri kan bisa dikatakan lebih mudah prosesnya untuk bercerai karena tidak perlu proses hukum seperti itu kan. Nah itu kan juga dari pelaku nikah siri yang kemudian diceraikan oleh pihak laki-laki juga dirugikan. Nah bagaimana Anda memandang ini?
Ya, saya kira kita bisa melihat ya, kadang fakta di lapangan yang pernah saya jumpai juga pun, bagi yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Emma itu, yang pernikahan atau perkawinan sah itu saja, kadang-kadang ketika itu terpaksa terjadi proses perceraian itu, kadang-kadang haknya pun itu tidak terpenuhi gitu. Ini logikanya, apalagi yang pernikahannya dilakukan secara siri, itu potensi tidak dipenuhinya justru lebih besar. Wong kadang-kadang yang itu sudah diputuskan melalui putusan pengadilan bahwa hak, misalnya dalam proses setelah perceraian itu ada hak maskan, hak nafkah dan lain sebagainya, kiswah dan lain sebagainya, itu saja tidak bisa dieksekusi gitu loh. Apalagi mungkin karena strategi alasan bagi mantan suami atau pelaku dalam hal ini, apalagi yang nikah siri yang tidak punya bukti otentik, kekuatan hukum yang tetap, yang kemudian bisa dibuktikan, itu potensinya akan lebih besar untuk terjadi kesewenang-wenangan dari dalam hal ini suami untuk melakukan hal yang tidak bisa memenuhi akan hak-haknya itu. Saya kira di situ ya lagi-lagi bagaimana proses sebetulnya proses penyadaran dan juga sistem bagi masing-masing ini ya, artinya seperti juga pengadilan juga kemudian bagaimana kekuatan bagi eksekusi itu bisa dilakukan di lapangan. Dan sebetulnya kalau kita membayangkan kalau pelaku zaman dulu yang semuanya wise semua gitu ya, itu sebetulnya nggak perlu ada hukum gitu ya. Tapi masalahnya yang terjadi di lapangan itu kan potensi kejahatan, menzalimi, menindas dan sebagainya itu kan, nah ini yang kemudian saya kira perlu diatur dalam konteks hukum positif. Artinya juga mencatatkan legalitas dan sebagainya itu menjadi aspek yang sangat penting untuk mendapatkan hak-hak yang meski dipenuhi, yang itu menjadi tanggung jawab dalam hal ini juga negara untuk memastikan masing-masing, terutama dalam hal ini anak dan perempuan atau istri yang harus dijaga kaitannya dengan hak-haknya sebagai tanggung jawab di dalam keluarga itu. Yang menarik nih Mas Buksi, ini setelah kasus Bupati Garut seperti itu sudah bermunculan nih, terekspos beberapa pejabat publik seperti itu. Nah, bagaimana Anda menanggapi ini? Apakah karena adanya larangan, mungkin bukan larangan, mungkin mereka lebih menjaga wibawa dan image mereka sebagai seorang pemimpin, mungkin lebih seperti itu ya. Jadi mereka mungkin diam-diam melakukan nikah siri. Seperti apa? Iya, saya kira fenomena nikah siri sebagaimana yang dilakukan oleh Bupati Garut itu menurut saya banyak yang terjadi. Itu ibaratnya fenomena gunung es yang tampak di permukaan itu jumlahnya. Saya tahan dulu, ada telepon masuk, nanti sambung lagi ya Mas ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, dengan Mbak siapa? Bu Sri. Ibu Sri, monggo Bu Sri. Di Grojokan Wirokertan. Oh nggih, di Purwokertan, monggo. Ini Mas tanya, ini suami saya dulu pernah nikah siri, terus mengajukan pernikahannya ke pengadilan. Terus saya dipanggil ke pengadilan agama, dipanggil ke sana, saya kan tetap tidak mau pandangan, tidak setuju. Tapi akhirnya suami saya bisa menikah di KUA. Itu gimana? Bisa diulang lagi Bu. Jadi tadi suaminya mengajukan untuk menikah siri seperti itu. Menikah lagi. Oh menikah lagi, baik. Menikah lagi di pengadilan tidak disetujui, kemudian ke KUA. Enggak. Mengajukan di pengadilan agama. Terus itu saya dipanggil ke sana, saya tetap tidak setuju. Saya tidak tanda tangan. Tapi tetap bisa terlaksana. Jadi telah menikah lagi seperti itu tanpa persetujuan ibu seperti itu ya? Baik. Ya, terima kasih Ibu Sri. Monggo Mbak Lisa, silakan ditanggapi. Oke, yang pertama suami mengajukan poligami mungkin ya, poligami ke pengadilan agama setempat. Kemudian butuh persetujuan istri kan? Iya, harusnya dengan persetujuan istri. Kemudian ibu ini dipanggil beberapa kali oleh pengadilan agama dan tidak datang. Harusnya memang datang karena nanti ada proses di situ, proses tanya jawab hakim terhadap ibu gitu ya ditanyakan, dan itu ada secara tertulis. Tapi yang mungkin ini agak terputus yang tadi itu, kenapa Bapak juga ini PNS ya tadi ya, maaf. Guru, PNS tapi tidak menyebutkan apakah guru PNS atau guru. Karena kalau lebih fokusin lagi ketika PNS kan lebih mudah ya, artinya ada aturan yang dengan jelas bahwa boleh poligami ketika kan ada beberapa syarat nih, ketika istri mungkin ya, istri tidak bisa mendapatkan keturunan, tidak memberikan keturunan, dan itu kemudian istri semuanya, harus ada hitam di atas putih ya. Dan harus dengan persetujuan istri. Nah, ketika tadi Ibu bisa mengatakan bahwa
tapi suami saya bisa menikah lagi di KUA. Nah, di sini kita bisa menelusuri ke KUA tersebut. Ya kan, apakah identitasnya memang sesuai, ya kan, artinya identitas si pelaku poligami ya. Apakah itu di situ memang menikah, statusnya ya menikah atau duda atau memang, nah itu di situ perlu digali lagi, apakah dalam mendaftarkan ke KUA itu seperti apa gitu kan, statusnya ya yang perlu digali. Jadi mungkin Mas Muksi itu juga bisa dijadikan untuk apa ya, tuntutan atau pembatalan pernikahan nggak sih kalau misalnya ada pemalsuan identitas? Sepertinya bisa sekali karena ada tindak pidana ini pemalsuan identitas tadi yang misalnya dia sudah menikah kemudian dia mengaku tidak atau tidak pernah memberikan izin, padahal belum mendapatkan izin untuk dari pasangan. Itu bisa membatalkan pernikahan itu sendiri. Bisa dibatalkan ketika memang saya tidak memberikan izin, tapi kenapa suami saya punya akta nikah dengan perempuan lain misalnya gitu, bisa dibatalkan. Gitu. Karena nggak sah, syarat-syaratnya pun nggak sah seperti itu ya. Apalagi kalau PNS kan sebenarnya jelas ya Mbak aturannya bahwa boleh diperbolehkan poligami, tapi ketika ada syarat-syaratnya. Itu tadi istri sakit yang tidak dimungkinkan untuk ya tidak bisa. Itu saja jika istri menuntut merasa dibohongi oleh suaminya bisa berakibat dipecat seperti itu ya, bisa berakibat mungkin dari beberapa apa ya, bukan sanksi, lebih ke sanksi seperti itu ya. Ada sanksi tapi nanti bentuknya bisa bermacam-macam, berbeda-beda seperti itu. Tapi mungkin untuk Ibu Sri sendiri mungkin bisa ditelusuri tadi seperti kata Mbak Lisa, bisa ditelusuri seperti apa buktinya, karena kita nggak bisa langsung menuntut dari KUA-nya karena mungkin bukti-bukti yang diajukan ke KUA itu sendiri sudah palsu seperti itu kan, bukan KUA-nya yang salah seperti itu ya. Bisa benar di dalam arti prosedur di KUA-nya mungkin sudah benar, tapi mungkin dia melakukan kebohongan identitasnya. Tadi. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan lembaga baik itu pengadilan agama atau KUA, tidak bisa menyalahkan itu, dilihat ditelusuri terlebih dahulu begitu ya Ibu Sri ya. Di mana KUA itu, di mana suami itu menikah. Jadi berkas-berkasnya seperti itu. Ya, tadi kembali lagi Mas Muksin untuk menanggapi tadi bagaimana kok fenomena pejabat publik ini yang menikah siri. Ya, tadi saya menyampaikan jadi itu memang seperti fenomena gunung es yang tampak di permukaan itu lebih sedikit daripada fakta yang sebenarnya. Kebetulan saat ini yang sedang dipublis itu Bupati Garut itu dan memang banyak faktor ya, selain mungkin juga faktor sosial, politik dan lain sebagainya, tapi memang saya melihat di situ ada satu sisi etika yang dilukai ya, dalam hal ini misalnya baru 4 hari kemudian menceraikannya pun hanya lewat SMS dan sebagainya itu kan, dan juga terkait dengan menikah dengan di bawah umur ya kalau informasi yang saya terima. Jadi yang itu sebetulnya kan melalui mekanisme itu pengajuan untuk dispensasi pernikahan karena memang ada aturan batas minimal bagi usia untuk menikah itu tadi. Jadi saya kira memang banyak hal yang di situ ada pelanggaran yang dilakukan sebetulnya. Cuma masalahnya kemudian kalau kemudian pelakunya bupati atau pejabat publik itu terus bagaimana mekanisme sanksinya itu kan saya kira sudah ada aturan tersendiri kan, sekarang sudah sedang dalam proses. Apakah juga kemudian itu sampai kepada misalnya impeachment atau dan sebagainya, itu saya kira nanti tinggal ranah hukum yang kemudian melakukan proses itu. Tapi yang jelas memang secara baik etika, secara hukum pun saya kira itu sudah ada sisi pelanggaran yang dilakukan. Baik, kita nanti akan lanjutkan kembali pemirsa, tentunya masih dalam bincang hari ini dengan tema fenomena nikah siri. Kami akan segera kembali saat lagi. Kok kelihatan kurang pede dan keren ya? Break. Siapa bilang gaya hidup itu mahal? Setelah adanya optik modern dibuka di Jogja, kata-kata mahal itu tidak ada lagi. Jian, jalan biar kabeh kayak ngene. Ini bangane kok malah jebol iki waduh, Jen. Walah sepine warungku. Kapan duwe warung gede, rame. Wong modale mung cekak.
BNPM Mandiri Pedesaan hadir sebagai solusi sarana prasarana umum dan permudahan masyarakat. Berkat BNPM, fasilitas untuk posyandu sudah terpenuhi. Timbangannya sudah tidak jebol lagi. Terima kasih BNPM. BNPM Mandiri Pedesaan pancen oke. Saiki paut ora usah lunut-lunut meneh lho. BNPM Mandiri Pedesaan pancen jos, wis ora kesandung meneh. Asik toh? Berkat BNPM Mandiri Pedesaan, warungku dadi rame tur pepak. Matur nuwun BNPM. BNPM hadir untuk masyarakat. Dengan akses yang mudah dan gampang, kami membangun yang belum ada dan merekonstruksi yang rusak. Kami bangga membangun desa. Bersama BNPM pasti bisa. Ubah sengsara jadi sejahtera. Jeng-jeng. Oi, ada yang baru dan benar-benar keren loh. Khusus buat kita-kita para remaja yang ngakunya gaul and funky. Nih, G-Mag alias majalah gradasi. Ini majalah remaja terbaru yang emang dibuat sesuai dengan selera kita. Ada info musik, film, lifestyle, bahkan cerita serial ngetop ada di sini. Pokoknya bener-bener kayak slogannya deh. Lepas, bebas, cerdas. G-Mag, dibaca enak, ditenteng juga nyaman. Ya pemirsa, kami masih menemani Anda dalam bincang hari ini dengan tema fenomena nikah siri. Dan kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui telepon 451666 atau Anda yang berada di luar DI 0274 451 777 bagi Anda yang mungkin ingin bertanya atau menyampaikan opini Anda seputar fenomena nikah siri. Baik, saya masih bersama dua narasumber saya, Mbak Lisa Octavia, konselor hukum Rifka Anissa, dan juga Mas Muksin Ahmad. Beliau adalah pemerhati sosial keagamaan. Baik, sekarang akan saya ke Mas Muksin terlebih dahulu. Mas Muksin, ini kalau kita membicarakan mengenai anak hasil dari pernikahan siri, kan nggak punya akte atas nama bapaknya seperti itu. Jadi aktenya hanya satu nama. Iya, biasanya atas nama ibunya ya. Dalam hal ini itu ya salah satu konsekuensi dari pernikahan yang dilakukan secara siri. Jadi memang akte bagi anak sendiri juga mengikuti ibunya. Jadi nanti juga ini sangat berpengaruh terhadap psikologis anak ya, perkembangan itu. Jadi saya kira di situ juga aspeknya bukan hanya keperdataan tapi juga bukan hanya pentingnya nama bapak di situ, tapi juga bagaimana kelangsungan hidup anak ini sendiri di mata masyarakat, teman-teman dia seperti itu ya. Jadi kesannya pernikahan siri itu jadi seolah-olah masih menimbulkan kekurang pedean bagi tumbuh kembang anak terkait dengan nanti dengan pergaulan di masyarakat. Ya kadang-kadang kan dengan pernikahan siri itu ada ya tadi stereotip masyarakat kan masih sangat negatif lah dengan seperti itu, meskipun dalam asumsi atas dasar agama mungkin sah dan lain sebagainya, tapi menurut saya kita kan harus sempurna dengan hukum positif itu untuk kemudian karena kita tinggal di Indonesia bukan tinggal di ada hukum-hukum yang menjamin untuk individu-individu itu termasuk hak anak seperti itu ya. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu. Selamat sore, bincang hari ini. Selamat sore, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Dari Banten, Pak. Ibu siapa Bu? Maaf kurang jelas. Ibu Banten. Dari Melati Bu. Oh, dari Melati, monggo Ibu. Iya. Ini Bu yang mau saya tanyakan, saya pegawai negeri. Terus kemudian suami saya juga pegawai negeri. Waktu ini suami saya selingkuh Bu. Nah ini kalau saya itu mau dicerai, tapi saya itu nggak mau. Kemudian maunya bapak itu katanya kalau saya nggak mau dicerai, mau nikah siri sama selingkuhannya itu. Gimana Bu itu sendiri? Untuk apakah saya kalau nggak mau dicerai itu bisa dicerai atau enggak gitu loh maksud saya gitu. Ibu jangan ditutup terlebih dahulu, mungkin bisa langsung dengan Mbak Lisa. Monggo Mbak Lisa. Tadi pertanyaan Ibu yang saya terakhir ya, bahwa kalau saya tidak mau dicerai, apakah saya bisa dicerai? Sebenarnya proses perceraian atau cerai itu kan tidak memerlukan pertimbangan maupun tidak persetujuan, persetujuan dari pasangan. Jadi memang bisa itu Ibu bercerai, tapi memang ada prosesnya Bu di situ. Proses perceraian itu tidak hanya begitu langsung diketok palu cerai terus cerai, tidak begitu Bu. Jadi ketika
nanti Bapak mengajukan gugatan ke pengadilan agama setempat, yang perlu dicatat adalah Ibu harus hadir dalam setiap proses persidangan tersebut, gitu. Jadi agar nanti Ibu bisa juga mengajukan hak-haknya, gitu ya. Jadi itu tadi Bu, perlu hadir, kemudian ada proses jawab jinawab, ada replik, ada duplik, ada mengajukan saksi-saksi, ada kesimpulan. Jadi tahapannya tidak sekali langsung ketok palu Bu. Jadi Ibu memang harus mengalami beberapa tahapan dalam proses perceraian tersebut. Gitu. Terus ini untuk prosesnya itu berapa lama Bu? Berapa lama dalam proses perceraian itu Bu? Iya. Masing-masing berbeda-beda Bu, tergantung tergantung apa yang digugatkan oleh Bapak. Apakah nanti juga hak asuh anak, harta gono gini, seperti itu Bu. Jadi setiap proses itu berbeda-beda, tidak bisa sama Bu. Oh ya. Ini jadi Bu. Ini selingkuhan saya itu kan punya suami, punya anak. Tapi kalau katanya mau nikah siri itu apakah bisa bukan gitu? Suami? Iya, terima saya. Selingkuhan suami saya itu punya anak, punya suami. Tapi katanya kalau saya nggak mau dicerai, mau nikah siri gitu loh Bu maksudnya. Apakah bisa bukan gitu? Kalau nikah siri itu artinya kan diam-diam ya, kita bisa atau tidaknya ya bisa saja ya, kecuali memang Bapak tadi seperti yang Ibu sampaikan, Bapak izin dengan Ibu melalui prosedur pengadilan agama, itu yang butuh beberapa tahapan. Bahkan Ibu juga bisa mengatakan saya tidak mau untuk dipoligami gitu. Tapi kalau nikah siri pun saya pikir bisa dilakukan kapanpun, karena secara diam-diam itu tadi Bu, bisa atau tidaknya masalahnya ya bisa. Yang putri itu punya suami Bu masalahnya. Tidak bisa. Yang mau saya tanyakan itu. Ya. Jadi seperti ini Bu, mungkin bisa saya pertegas ya Ibu ya, mungkin bahwa tadi telah dibicarakan bahwa pernikahan siri kan pernikahan diam-diam. Jadi dengan atau tanpa persetujuan Ibu itu bisa dilangsungkan. Tapi bahwa yang tidak bisa dilangsungkan adalah pernikahan yang resmi di catatan sipil maupun di KUA. Seperti itu tidak bisa karena semuanya memerlukan persetujuan Ibu. Jika Ibu tidak ingin bercerai, mungkin tadi seperti apa dikatakan oleh Mbak Lisa, mungkin Ibu harus datang ketika panggilan ke pengadilan agama untuk pembelaan hak-hak Ibu, untuk melakukan pembelaan sekaligus menyampaikan hak-hak Ibu seperti itu mungkin. Jadi seperti itu. Kalau ya. Assalamualaikum. Tapi ini rumit ya Mas Mursin, kalau kita bicarakan nikah siri ya, karena tidak ada larangan untuk itu. Sebenarnya kan rumitnya tidak ada aturan tegas dari negara untuk melarang, karena itu secara agama sah seperti itu, tetapi bahwa tidak dicatatkan di catatan sipil atau juga di KUA. Nah, kalau ditanya tadi mengenai bisa atau tidak ya bisa. Ya, bisa. Kalau dari aspek bisa kembali ke pribadi masing-masing seperti itu kan. Bisa hanya mau atau tidak kan seperti itu kan. Bisa, tapi kemudian kembali kepada individu masing-masing. Cuma memang agama itu kan wilayah istiadiyah. Istiadiyah itu maksudnya masing-masing berbeda pendapat. Betul. Terkait dengan nikah siri itu ada yang memang membolehkan, ada yang memang harus persetujuan istri dan memang ada justru kalau dengan nikah siri karena tidak dicatatkan itu melanggar ketentuan agama yang tadi itu yang hutang piutang aja dicatatkan, apalagi dalam hal pernikahan. Artinya kalau dengan bahasa agama itu ada qiyas aulawi itu yang lebih diutamakan, artinya pernikahan itu lebih utama daripada hutang piutang, artinya transaksinya harus terbukukan, harus tercatatkan, terdokumentasi. Nah itu yang saya kira kalau berpegang pada itu mestinya dia juga mengasumsikan bahwa pernikahan siri itu menjadi, saya tidak menyebutkan haram, tapi menjadi prasyaratnya menjadi lebih ketat di situ. Jadi sekali lagi Mbak Lisa ini kembali kepada individu masing-masing. Tadi disampaikan bahwa saya ini nggak mau dicerai, tapi kalau nggak dicerai diancamnya akan menikah siri nih tadi nih. Jadi kan posisi perempuan lemah di sini seperti itu, dapat dikatakan seperti itu. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Iya. Itu termasuk kekerasan psikis ya Mbak ya. Kekerasan psikis ya memang kerugian bagi si istri pelaku itu lebih ke psikis. Bisa juga ekonomi, kemudian dari tadi Ibu juga mengatakan bahwa sebenarnya si perempuan yang akan dinikahi itu kan sudah ada pasangan gitu ya. Sebenarnya itu nggak bisa artinya begini, itu bisa dilaporkan secara pidana, perzinahan maksudnya, iya, bisa begitu. Jadi tadi kan Ibu mengatakan bahwa sebenarnya si perempuan itu sudah ada pasangan dan anak, itu bisa dilaporkan perzinahan.
Seperti itu. Jadi apa tadi alasannya dikatakan oleh Mas Muksi tadi di awal bahwa adanya will tadi ini termasuk tadi ya, bahwa macam-macam alasannya faktornya untuk mendasari nikah siri, salah satunya adalah adanya wanita idaman lain tadi. Nah, ini bisa dikatakan tadi, dan ini bisa kalau misalnya bukan saya menganjurkan ibu untuk menuntut ya, tapi misalnya ini akan diperkarakan, ini lebih kepada tadi pasal perzinaan tadi ya. Iya, saya kira pasal perzinaan itu yang masuk di situ, yang kemudian tentu kan ada aturan hukum yang bisa sampaikan ke gugatan pengadilan misalnya, dan itu lebih kepada ya pelanggaran pidana ya nanti, bukan pada konteksnya dia kemudian menikah siri atau tidak, tapi lebih bagaimana hukum positif berbicara begitu. Tapi ya semoga baik-baik saja, semoga bisa dibicarakan baik-baik, jadi tidak terjadi hal yang buruk seperti itu ya. Kecuali memang nanti ada proses-proses yang ya mediasi ya istilahnya. Mediasi, betul. Bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan. Itu dalam pengadilan agama proses mediasi. Kalau proses perceraian juga ada proses misalnya pada saat sebelum terjadi perceraian itu kan mesti ada ini dulu upaya-upaya rekonsiliatif lah. Apakah memang ibu itu sudah mantep atau artinya misalnya atau pihak lo itu ada kemungkinan masih bisa diperbaiki dalam hal ini. Artinya tidak sekaligus diputuskan ketok palu bahwa proses perceraian dikabulkan misalnya kan seperti itu, tidak seperti itu, tapi ada beberapa proses yang dilalui gitu. Mbak Lisa tadi disebutkan bahwa kita membicarakan sedikit menyimpang ya, mungkin bicarakan mengenai perceraian tadi itu, bahwa ketika tidak harus datang ke pengadilan agama seperti itu. Apakah ketika tidak datang ada hak yang terlewati atau seperti apa? Iya, apalagi kadang-kadang Mbak ada yang suami ini pada saat mendaftarkan gugatannya mengatakan bahwa saya tidak tahu alamat istri saya, jadi digoibkan. Sebenarnya dia paham dan tahu sekali bahwa ini loh alamat istri saya, tapi ada yang digoibkan. Jadi apa maksud dari tujuan dari digoibkan itu agar istri tidak datang pas persidangan. Tapi ketika istri datang, nah ada tadi beberapa informasi yang mungkin klien mendapatkan informasi yang kurang tepat gitu ya, kamu nggak usah datang aja ketika nanti proses persidangan. Itu salah, sangat salah, karena harus datang ke persidangan, karena agar kenapa, dengan tujuan agar dia bisa menyampaikan hak-haknya dan bisa membela bahwa dalam gugatan itu biasanya kan misalnya nih istri tidak bisa merawat anak, istri bisa bela diri bisa menyampaikan dengan melalui menjawab dengan gugatan suami. Karena sensitif sekali, apalagi jika menyangkut perwalian anak seperti itu. Hak asuh anak. Hak asuh anak. Jadi memang benar-benar harus disikapi dengan bijak. Kadang-kadang perempuan mungkin tersakiti terus kemudian cenderung untuk bersembunyi seperti itu. Nah itu malah justru tidak benar ya. Iya. Memang harus datang. Nah itu tadi permasalahannya yang secara legal aja sulit ya ketika menghadapi beberapa aturan hukum, apalagi yang nikah siri. Tidak ada perlindungan secara hukum untuk perempuan yang memutuskan untuk menikah siri. Ya, itu menarik sekali. Jadi yang menikah secara legal saja susah, apalagi ketika berhadapan dengan hukum, apalagi yang menikah siri tidak ada catatan hukum apapun ya. Baik, kita akan lanjut lagi nanti, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam bincang hari ini. Kami akan segera kembali saat lagi. Baik, kami masih menemani Anda dalam bincang hari ini dengan tema fenomena nikah siri. Sekali lagi kesempatan bagi Anda, ini adalah segmen terakhir untuk bertanya. Bagi Anda yang ingin bertanya atau mungkin menyampaikan opini Anda, 451666, atau Anda yang berada di luar DIY 0274 451 777. Mungkin ini saya kembali ke Mas Muksin ya. Mungkin banyak masyarakat yang belum paham benar mengenai nikah siri, atau mungkin tidak mengikuti perbincangan kita dari awal tadi. Mungkin bisa diulas lagi. Jadi mungkin banyak yang beranggapan bahwa menikah lagi itu menikah siri, padahal bukan seperti itu kan. Nah, mau nggak dijelaskan lebih rinci mengenai nikah siri itu tadi seperti apa? Ya, menikah siri itu memang pandangan masyarakat itu memahami nikah yang secara diam-diam. Memang secara bahasa memang begitu nikah siri itu, tapi yang kita diskusikan itu sebetulnya nikah siri di situ lebih pada nikah yang tidak dicatatkan di catatan kantor urusan agama atau di catatan sipil. Yang itu kemudian nanti kalau tidak di catatan itu bisa berdampak negatif bagi hak-hak anak dan juga hak-hak perempuan, dalam hal ini istri,
ketika terjadi misalnya konflik, misalnya sampai terjadi berujung perceraian dan lain sebagainya terkait dengan keperdataan. Bahkan di dalam masih berlangsung dalam keluarga pun untuk hal-hal yang misalnya menyangkut misalnya akte, kemudian juga mungkin kalau KTP mungkin statusnya jadi karena statusnya memang tidak ada akte nikahnya juga mungkin tetap single mungkin ya. Jadi itu yang saya kira jadi sisi yang apa namanya menjadi yang ya bisa berpotensi terjadi kesewenang-wenangan dalam hal ini dari pihak dicatatkan itu tadi suami kepada istri. Cuma memang hal yang perlu kita pahami bahwa meskipun nikah secara sah dalam arti secara catatan sipil pun juga harus dibangun kehati-hatian. Dalam arti kehati-hatian itu bukan semata-mata misalnya melakukan perceraian tapi tidak dicatatkan atau diadukan ke pengadilan agama, karena secara agama itu pun talak sudah jatuh meskipun belum terjadi secara pengadilan gitu loh. Jadi paling penting proses pencatatan ini tadi untuk menjamin hak-hak dari hak-haknya istri itu, dan anak ini ya. Saya kira di situ yang membangun untuk bagaimana perlindungan akan haknya dan juga membangun sisi keharmonisan di dalam istilahnya tujuan rumah tangga dengan dicatatkan itu satu menjamin haknya, juga untuk membangun kepastian bahwa di dalam membangun akad keluarga itu bukan sekedar sebagai sebuah transaksi sebagai kemana halnya jual beli atau utang piutang, tapi lebih penting dari itu semua. Ada hal-hal yang kompleks. Baik, kita nanti sambung lagi, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, Bu? Sipah di Sorga RT 08. Monggo Ibu. Ya, ini ada apa tuh dalam keluarga itu rumit gitu loh Bu. Tahu sisir wanita yang tak tahu jelas asal usulnya. Aku sama suami saya diam dan saya tunjukkan hanya kepadamu, ya Allah, aku berlindung. Berilah kekuatan kepada keluarga. Amin, seperti itu saya. Terima kasih Bu. Halo. Pertanyaannya apa Ibu? Pertanyaan gini, kalau terjadi perkawinan cerai gitu kan, saya harus membela diri. Apa salah seorang istri? Apa seorang suami? Kita menggemparkan keluarga, nggak ada wanita itu menegur. Ya, Ibu, maaf sinyalnya agak putus-putus. Mungkin bisa dipersingkat untuk pertanyaannya? Ya. Saya belum pahami. Gini. Nikah membela diri gitu. Ada wanita yang mengurus anak istri saya dan anak saya. Terus saya bela diri. Apa salah saya? Koreksi dirimu sendiri. Oh, seperti itu. Terima kasih. Jadi. Ya, baik. Mungkin Mbak Lisa bisa menanggapi sedikit, tapi mungkin nanti jika belum puas bisa menelpon ke Rifka Anissa seperti itu ya. Monggo untuk sedikit menanggapi saja Mbak Lisa. Mungkin saya bisa diulang Mbak, saya kurang. Oh iya baik, nanti mungkin karena panjang ya jawabannya, mungkin lebih ke memberi nomor telepon dan alamat saja Mbak. Nanti biar bertanya. Nah, Anda Ibu, nuwun sewu Ibu tadi karena apa ya? Curhatnya, share-nya panjang, waktu kita tinggal sedikit, kalau nanti dijawab akan panjang. Ibu bisa menelpon nantinya ke 0274 553333. Sekali lagi nomornya 0274 553333. Rifka Anissa, Jalan Jambon, Komplek Jatimulyo Indah, Yogyakarta. Seperti itu. Nanti di akhir akan saya sampaikan lagi nomor teleponnya, karena kalau dijawab di sini nanti panjang ya, mungkin ada pertanyaan yang memerlukan feedback seperti itu. Baik, kembali ke Mas Mursin. Mungkin kalau saya menangkap sedikit tadi ya, mungkin saya belum terlalu jelas karena tadi sinyalnya putus-putus. Tadi mungkin dapat kita katakan bahwa proses membela diri seperti itu ya, membela diri. Jadi mungkin kok kesannya seperti tersudut seperti itu. Mungkin istri korban dari pelaku nikah siri itu seperti disudutkan, bahwa kesannya kok melakukan nikah siri lagi karena disalahkan atas ketidakmampuan si istri tersebut. Bagaimana? Iya, memang kadang-kadang apa ya istilahnya, mungkin Mbak Lisa nanti bisa bercerita tentang bagaimana seorang karakteristik sebagai pelaku, ada karakteristik sebagai korban. Kadang-kadang memang dalam konteks suami yang melakukan nikah siri itu seringkali misalnya dia melakukan apa yang disebut dengan justifying, itu mencari satu alasan yang bisa pembenaran atas tindakan yang dia lakukan itu. Begitu juga kadang korban itu merasa menyalahkan diri sendiri, atau juga kadang
justru kemudian karena relasi antara bagi suami dengan istri yang timpang itu tadi, yang kadang-kadang cenderung kemudian istri kadang justru menyalahkan yang lain tapi tidak suaminya begitu, di luar suaminya itu. Nah ini yang kadang-kadang saya kira ya kalau kemudian proses klarifikasi atau komunikasi dengan pasangan itu yang saya kira jadi penting dari aspek kemudian sebelum kemudian mengambil keputusan misalnya pada pernikahan siri dan lain sebagainya tadi, itu yang saya kira membangun dialog komunikasi di antara ini tanpa kemudian menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan pihak lain, tapi sebetulnya bagaimana apa yang sebetulnya bisa diperbaiki di dalam hal ini, tidak harus kemudian langsung mengambil satu keputusan dalam hal ini misalnya menikah siri ataupun yang lain gitu. Baik, Mbak Lisa, kalau kita membicarakan mengenai menikah siri kan melibatkan dua pelaku ya, laki-laki dan perempuan. Nah mungkin lebih ke pembangunan awareness bagi pihak perempuan sendiri seperti itu. Karena kan kalau perempuannya nggak mau juga nggak akan terjadi nih nikah siri kayak gitu kan. Kalau laki-lakinya ini kan lebih ke mungkin saya nggak tahu, tadi telah disampaikan problem-problem tadi. Mungkin Mas Foxy tadi mungkin sebagai pria juga sebagai laki-laki ya, mungkin lah sebagai problem ada yang namanya will, ada yang namanya ini itu menjaga image. Nah mungkin perempuan ini apa ya, kita mau lebih ke barrier apa sih yang janganlah kau menikah siri gitu, kenapa gitu, alasan-alasannya lebih detail lagi gitu. Yang alasan terbesarnya pasti rugi bagi perempuan ketika dia memutuskan untuk menikah siri, itu kerugian sangat besar gitu. Itu tadi seperti yang dibahas di depan tadi, salah satunya hak-haknya tidak terpenuhi gitu. Ketika kita tidak dinafkahi lagi, kita mau ngadu kemana? Dan itu tidak bisa gitu. Itu tadi yang perlu dicatat, ambil garis benang merahnya, tidak perlu menikah siri. Ya kerugian itu panjang nanti kalau diruntut ya. Dan kita juga nggak boleh memikirkan diri sendiri, mikir anak juga. Anak-anak status hukumnya tidak jelas juga. Hanya meskipun ada punya akte kelahiran anak dari seorang ibu gitu kan. Tadi secara psikis juga tadi Mas Muslim sudah menyampaikan, pasti secara psikisnya juga anak juga kasihan juga ketika gitu, terjadi pernikahan siri orang tuanya ya gitu. Ya pasti mungkin sama-sama perempuan pikirkanlah dari istri. Betul. Iya. Jadi mungkin kita nggak boleh egois untuk melihat diri sendiri. Baik, waktu kita tinggal sebentar, mungkin Mas Moksin bisa menyampaikan benang merah kita pada perbincangan kali ini, sekaligus mungkin pesan terhadap pemirsa. Ya, saya kira dalam kehidupan, terutama di dalam pernikahan itu adalah tujuannya untuk membangun satu kemaslahatan dan cita-cita yang mulia di dalam keluarga, tidak saja untuk suami ataupun istri, tapi juga sekaligus untuk anak-anak dan keturunan selanjutnya, yang dalam hal ini mau tidak mau kesempurnaannya itu dengan cara dicatatkan itu tadi, yang kemudian secara resmi, secara agama dan negara sekaligus itu akan terlindungi dan menjadi sempurna sebagai warga agama dan sebagai warga negara Indonesia, menjadi suatu yang utuh untuk melangsungkan dan juga membangun ketentraman dan keharmonisan dalam hal ini, tidak saja secara secara formal, baik secara material dalam hal ini yang kemudian bisa terjaga, terlindungi hak-haknya masing-masing. Mungkin ada pesan terhadap pemirsa Jejak TV. Ya, saya kira memang semua hidup itu pilihan, tapi pilihlah yang terbaik, yang kemudian itu akan melindungi hak-haknya di dalam mengambil keputusan itu sendiri. Ya. Jadi kita berpikir cerdas, diajak berpikir cerdas untuk memilih yang terbaik seperti itu ya. Baik, Mbak Lisa, silakan untuk yang terakhir yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Mungkin saya akan menyampaikan tadi, mengulangi alamat Rifka Anissa agar mungkin ibu yang tadi belum sempat saya menjawabnya. Rifka Anissa ada di Jalan Jabon, Kompleks Jatimulyo Indah, Yogyakarta. Yang bisa dihubungi, nomor yang bisa dihubungi 0274 55 3333. Ada jam kerjanya atau seperti apa? Iya, hari Senin sampai hari Kamis, kemudian Jumat kami tidak ada konseling, Sabtu jam 8:30 sampai jam 1 siang. Oh, Sabtu. Jadi sudah tutup ini ya? Minggu tutup ya? Minggu tutup. Ini apakah ketika ingin konseling telepon langsung bisa konseling atau harus datang? Bisa. Melalui telepon terlebih dahulu juga bisa. Jadi kalau datang harus perjanjian appointment seperti itu? Tidak perlu. Ketika nanti memang itu urgent ya Mbak, nggak perlu perjanjian, kasihan juga karena kita juga harus cepat ya dalam penanganan ketika ada
KDRT, pemukulan dan itu berkaitan dengan fisik sampai itu harus menunggu perjanjian, kasihan juga kliennya. Jadi silahkan bisa telepon atau datang ke Rifka Anissa. Ya, terima kasih sekali Mas Muksin Ahmad. Ini semoga nanti apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat ya. Semoga dapat menginspirasi pemirsa. Baik juga untuk Mbak Lisa Octavia, boleh saya pinjam biar nomornya saya sebutkan lagi. Salam saya Mbak Lisa untuk teman-teman di Rifka Anissa ya. Sekali lagi pemirsa, bagi Anda terutama mungkin tadi yang sudah menelpon dan merasa belum puas dengan jawabannya, Anda bisa menelpon nanti hari Senin jam berapa berarti? Setengah 11 ya, mulai setengah 11 ya. Oh, setengah 9, sorry. Setengah 9, jadi sampai jam setengah 5. Nomor telepon Rifka Anissa yaitu 0274553333 atau bagi Anda yang ingin datang langsung, silahkan ke Jalan Jambon, Komplek Jatimulyo Indah, Yogyakarta. Sudah ada pelangnya tulisan Rifka Anissa seperti itu. Terima kasih sekali dan demikianlah dialog kita dalam bincang hari ini dengan tema fenomena nikah siri. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan membuka pikiran Anda mengenai bagaimana fenomena nikah siri di Indonesia, khususnya Yogyakarta. Terima kasih, saya Emma Fitria. Salam Indonesia.